Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jemaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, nabi tauladan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa tak lupa kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Lagi-lagi kita bermohon kepada Allah sebagaimana nawaitunya Imam At-Tirmidzi dengan menulis kitab ini, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita semakin mampu untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keseharian beliau, hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini masih hadis tentang kepribadian Rasulullah, akhlak dan tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadis yang ke-347. Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, annahu kana indahu rajulun bihi atharu sufratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang di bajunya
ada bekas warna kuning. Ini bekas warna kuning ini sufratin. Biasanya parfum za'faron biasanya kalau warna kuning di zaman dahulu. Parfum za'faron. Bekas warna kuning. Nanti kita lihat penjelasannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu, begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ketika melihat warna kuning pada baju ini, pada baju salah seorang sahabat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang nyaman, kurang suka. Tetapi Rasulullah menahan diri untuk tidak langsung menegur, apalagi sampai menghardik si laki-laki ini. Tidak disebutkan namanya siapa sahabat ini. Karena di bajunya ada bekas warna kuning yang masih belum hilang. Falamma qama qala lil qaumi. Kemudian ketika selesai, jadi kejadian ini di masjid, ketika Rasulullah itu berdiri untuk meninggalkan masjid, maka kemudian Rasulullah berkata, "Lau qultum lahu yada'u hadhihi sufra." Seandainya begitu, dan saya sudah mengatakan kepada kalian untuk meninggalkan parfum yang berwarna kuning yang kemudian membekas di baju. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kitab kita, memang di dalam hadis yang sebelum-sebelumnya kan kami pernah sampaikan bahwa Rasulullah itu memberikan saran apabila bajunya adalah berwarna putih, jangan menggunakan parfum yang berwarna selain putih. Jangan menggunakan parfum misik. Begitu. Karena misik itu biasanya hitam atau kemerahan, ketika terkena baju putih, maka akan menjadikan baju tersebut terlihat tidak nyaman untuk dipandang. Gunakanlah parfum yang putih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya parfum yang tidak membekas, tidak terlihat bekasnya di baju apabila digunakan. Dan ini juga kejadian pada laki-laki ini. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi meskipun wangi tapi kemudian bajunya itu kelihatan kurang elok. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minas sahabati fi yadihi laurun asfar, begitu. Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada laki-laki yang di tangannya itu bekas warna kuning. Wa huwa min itri za'faron. Ternyata bekas warna kuning itu dari parfum za'faron yang memang warnanya kuning, za'faron nama di zaman dahulu. Walaysa hadza lirrajuli, begitu. Nah, di kebiasaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warna kuning ataupun parfum warna kuning ini itu biasanya tidak digunakan oleh laki-laki, biasanya perempuan yang menggunakannya. Ballin nisa. Falam yu'jibuhu hadza, begitu. Dan Rasulullah kurang nyaman melihat ini. Illa annahu lam yaqul lirrajuli syai'an, begitu. Tetapi meskipun Rasulullah itu kurang nyaman melihat itu, lantas tidak kemudian beliau langsung menegur begitu di depan umum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau langsung barangkali kamu jangan ini di depan umum. Karena mungkin itu akan menyakiti perasaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apabila kamu mengingatkan saudaramu terang-terangan, maka itu sejatinya kamu sedang menghinakannya. Hatta la yash'ur bil haraji, sampai nanti kalau langsung ditegur di tempat, takutnya si laki-laki ini merasa tidak nyaman. Wa ba'da an qama ar-rajulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Setelah beliau kemudian meninggalkan tempat, kemudian juga laki-laki ini pergi, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, seandainya kalian tidak lagi menggunakan warna-warna kuning ini, karena ini yang menyerupai perempuan, dan memang biasa digunakan oleh perempuan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ini tasabbuh, kata penulis. Tasabbuh itu menyerupai perempuan, sebagaimana larangan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Jadi
kalau ada laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, cek tangke Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu. Jadi bahkan kadang kita dijadikan bahan tontonan, ditertawakan dan lain sebagainya seolah dia merasa diperhatikan ketika menggunakan ataupun ketika berpakaian ataupun berlenggak-lenggok seolah-olah perempuan ataupun perempuan sebagaimana laki-laki. Ini dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menjaga sekali perasaan si laki-laki ini kemudian tidak ditegur di tempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Apa kata Ibunda Aisyah? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Aku selama berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak pernah bersikap keras dan tidak pernah bersikap kasar, baik tingkah lakunya ataupun juga omongannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indah sekali Rasulullah ini. Maka ini menjadi pengingat bagi para suami-suami yang suka sekali berbuat kasar kepada istrinya, baik perbuatannya ataupun kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya yang kasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fahishan. Wala mutafahishan. Lebih-lebih Rasulullah tidak pernah membentak-bentak aku. Begitu. Wala sakhaban fil aswaq. Juga Rasulullah itu tidak pernah berteriak kepadaku sebagaimana berteriaknya orang-orang di tengah-tengah pasar. Ini kata Ibunda Aisyah. Wala yujzi'u bisayyi'ati as-sayyi'ata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apabila aku melakukan kesalahan, Rasulullah juga tidak membalas dengan kesalahan yang serupa. Jadi tidak pernah membuat nang riang kok ariakia gitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak. Walakin ya'fu wa yasfah begitu. Tetapi Rasulullah itu memaafkan begitu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi yang lapang. Ini kata Ibunda Aisyah. Apa kata penulis dalam penjelasan ini? Tasifu az-zawja al-mukhlisah as-sayyidah Aisyah ba'da min akhlaqis syarifah. Jadi Ibunda Aisyah itu kemudian menerangkan kepada kita sebagian akhlak yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian akhlak yang mulia. Jadi tidak berkata kasar begitu, tidak suka membentak-bentak, kemudian tidak suka berteriak-teriak di depan istrinya, itu ternyata sebagian kecil akhlak Rasulullah begitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada suami yang seperti ini, apalagi barangkali ibu-ibu di belakang ada punya suami yang seperti ini sepertinya surga itu sudah di DP oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia begitu. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid mau sarapan, ada makanan wahai istriku Humairah, pipi yang kemerah-merahan begitu kata Rasul. Kemudian kata Ibunda Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah. Entah itu memang tidak ada makanannya atau memang belum masak. Kemudian kata Rasulullah, idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa ajalah kalau tidak ada makanan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kalau sekarang enggak apa-apa Dek, kita beli aja. Ayo kita mungkin ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah sepanjang berumah tangga begitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Lam yakun fahisan begitu. Wala yasna' wa yatakallaf al-fas wal ghilza. La yarfa' saut begitu. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengangkat suara, berteriak sehingga manusia itu merasa tidak nyaman sebagaimana berteriak-teriak ini orang-orang di tengah-tengah pasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apabila ada seseorang yang berbuat buruk kepada beliau, maka beliau tidak membalas dengan keburukan yang sama. Tetapi wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha begitu. Tapi kemudian keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Maka kebaikannya yang muncul, bukan keburukannya yang justru membesar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Mudah-mudahan kita sebagai laki-laki, sebagai para suami begitu, paling tidak ini sebagian kecil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kasar, tidak membentak,
ya, kemudian juga tidak berteriak-teriak ketika ya, ataupun mengangkat suara sehingga istrinya merasa tidak nyaman, sehingga istrinya merasa terganggu dengan tingkah laku suami-suami yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.